Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada awal tahun 19 Hijriah, pasukan Islam di bawah kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membuka kota Basra dan Kufah. Setelah itu pasukan Islam pun mulai bergerak kembali untuk melanjutkan pembebasan. Sedangkan dua kota tersebut, Basra dan Kufah, telah dihuni oleh para penduduk muslim yang datang dari penjuru daerah baik dari suku Arab maupun non-Arab yang telah memeluk Islam. Bertahap tapi pasti, pasukan Islam berhasil membuka negeri Syam hingga kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Pembebasan wilayah-wilayah ini terus berlanjut hingga dibukanya negeri Mesir, kemudian Irak, hingga kerajaan Persia di Madain. Para panglima Islam yang dijuluki sebagai singa-singa padang pasir terus merangsek memasuki wilayah teritorial Persia. Bertubi-tubi kota demi kota berhasil dikuasai. Fenomena ini cukup membuat Raja Persia Yazdajir kalang kabut. Dia mengirim surat perintah kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahwan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum muslimin. Upaya ini berhasil menghimpun sebuah pasukan besar berkekuatan 150.000 personil lengkap dengan persenjataannya. Pasukan gabungan artileri kavaleri ini di bawah komando seorang panglima senior bernama Al-Fairuzan. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu mengetahui rencana tersebut, lalu menyiapkan pasukan Islam untuk menghadapi kemungkinan perang yang akan terjadi. Umar radhiyallahu anhu ingin dirinya sendiri yang akan memimpin perang tersebut, tetapi para penasehatnya meminta untuk tetap berdiam diri di Madinah, karena mereka berpendapat itu pilihan yang lebih tepat bagi pasukan Islam. Maka Umar pun memilih Nu'man bin Muqarrin al-Muzani radhiyallahu anhu sebagai panglima perangnya. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu segera memerintahkan Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu agar berangkat ke Kufah beserta pasukannya. Demikian pula instruksi diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu agar berangkat bersama pasukannya dari Basrah. Mereka pun bergerak maju dengan membawa pasukan Islam dalam jumlah besar. Mereka benar-benar waspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi, hingga akhirnya seluruh pasukan Islam berkumpul di tempat yang telah disepakati, hingga terkumpul sekitar 30.000 personil. Di dalamnya terdapat banyak pembesar sahabat Rasulullah SAW dan para pemimpin Arab. Sebagai langkah awal, Nu'man bin Muqarrin mengutus Tulaiha al-Asadi, Amr bin Makdi Karib dan Amr bin Abi Salamah sebagai satuan pengintai di depan pasukan utama untuk mengumpulkan informasi keadaan musuh. Tulaiha berhasil menyusup ke dalam barisan pasukan Persia, sementara kedua rekannya kembali di pertengahan jalan. Bahkan Tulaiha berhasil membunuh beberapa petinggi pasukan Persia, melawan salah satu pimpinan mereka dan mendapatkan data akurat tentang kekuatan musuh. Dengan informasi yang diberikan Tulaiha, maka dapat diketahui bahwa tidak dijumpai adanya mara bahaya pada rute menuju Nahwan. Pasukan Islam berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu daripada menunggu kedatangan pasukan Persia. Pasukan Islam lalu bergerak menuju Nahwan yang telah steril dari pasukan Persia. Di bawah komando Nu'man, pasukan Islam berhasil mengurung puluhan ribu pasukan Persia di benteng Nahwan. Tatkala pengepungan berjalan tanpa ada hasil yang diharapkan, para pimpinan pasukan Islam berunding bagaimana cara menghadapi musuh selanjutnya. Amr bin Abi Salamah mengusulkan agar melanjutkan pengepungan, sementara Amr bin Makdi Karib menyarankan untuk menyerang mereka. Setelah itu Tulaiha, layaknya ahli strategi perang, menyampaikan pendapatnya agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapat serangan musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itu seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang.
Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan Islam, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Saat itulah pasukan Islam berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Untuk mensukseskan strategi yang sudah dirancang, Nu'man memerintahkan Al-Qoqo bin Amr berikut pasukan menyerang maju mengepung benteng. Ketika pasukan Persia menyerang, Al-Qoqo beserta pasukan berlari mundur dan terus mundur. Akhirnya pasukan Persia terkecoh keluar dari benteng dan maju menyerang, hingga tak tersisa di dalam benteng kecuali para penjaga pintu gerbang. Bersama dengan itu, musuh telah mempersiapkan 30.000 tentara khusus yang diikat dengan rantai besi dan menaruh besi-besi berduri di belakang mereka. Musuh terus melancarkan serangan dan memasang sejumlah manjanik atau ketapel pelontar batu ukuran besar menghujani pasukan Islam dengan batu-batu, hingga banyak tentara Islam yang terluka. Ketika matahari tergelincir, pasukan Islam segera melaksanakan salat zuhur. Setelahnya, Nu'man menaiki kudanya memeriksa pasukan seraya menasihati untuk senantiasa bersabar dan gigih dalam berperang. Nu'man memberi instruksi, jika terdengar takbir pertama, maka hendaknya seluruh prajurit menyiapkan diri. Jika terdengar takbir kedua, maka hendaknya tidak ada satupun dari pasukan, kecuali telah siap dengan senjatanya. Dan apabila takbir ketiga dikumandangkan, maka seluruh pasukan maju bergerak menyerbu. Nu'man kemudian mengucapkan kalimat, apabila aku terbunuh, maka Huzaifah sebagai penggantiku. Apabila dia terbunuh, maka Fulan sebagai penggantinya. Hingga menyebutkan 7 orang dan terakhirnya adalah Mughirah. Setelah itu beliau memanjatkan doa yang cukup masyhur di hadapan pasukannya. Ya Allah, muliakanlah agamamu, tolonglah hamba-hambamu, dan jadikanlah Nu'man sebagai syahid pertama pada hari ini, di atas kemuliaan agamamu dan kemenangan hamba-hambamu. Sejumlah pasukan Islam pun menangis mendengar doa sang panglima. Mereka patuh dan taat atas perintah yang telah diberikan. Lalu beliau kembali ke posisi semula. Panglima Islam Nu'man bin Muqarrin terbunuh di awal peperangan. Selanjutnya panji perang diserahkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu sesuai wasiat Nu'man. Perang terus berlanjut hingga menjelang malam. Pasukan Persia mengalami kekalahan telak dan lari tercerai-berai dikejar pasukan Islam. Akhirnya Panglima Persia Al-Fairuzan pun berhasil dibunuh oleh Al-Qoqo bin Amr di tepi pegunungan Hamadan, Iran. Diperkirakan jumlah pasukan Persia yang terbunuh kala itu lebih dari 100.000 personel. Sementara itu, Yazajir lari tunggang langgang menuju ke arah timur. Perang yang terjadi di Nahrawan ini tercatat sebagai perang terbesar yang terakhir dalam rangka pembebasan negeri Persia. Oleh sebab itu, perang ini disebut juga sebagai Fathul Futuh atau pembuka bagi kemenangan. Setelah perang itu usai, pasukan Islam mulai memperluas pembebasannya di negeri-negeri Persia. Pasukan Islam berhasil membuka sejumlah daerah hingga mencapai kawasan Sind. Sementara itu, Yazdajir lari tunggang langgang menuju ke arah timur. Meskipun Yazdajir masih hidup dan kekuasaannya dapat dikatakan masih eksis di sebagian kecil negeri Persia, tetapi Yazdajir harus hidup secara berkelana dan pasukan Islam tidak memberi ruang lagi padanya untuk mengumpulkan dan membentuk pasukan lagi. Akhirnya kaum muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda. Kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil khayalan yang tak tentu arahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.